Hai YouTubers, Monumen Nasional atau biasa disebut Monas menjadi salah satu destinasi wisata favorit saat musim libur panjang. Khususnya bagi warga Jakarta yang ingin memperkenalkan ke anak-anak mereka tentang sejarah Indonesia dengan berkunjung ke monumen tersebut. Hampir setiap musim liburan, kawasan Monas selalu dipadati oleh pengunjung. Dan para pengunjung yang datang bukan hanya dari wilayah Jakarta saja, melainkan dari luar kota. Selain karena murah, Monas juga termasuk destinasi wisata hijau dengan memiliki banyak pepohonan rimbun dan sejuk. Selain menjadi destinasi wisata, banyak yang belum mengetahui fakta tentang sejarah dari Monas yang berdiri di atas lahan seluas 80 hektar tersebut. Berikut daftar fakta soal Monas yang belum banyak diketahui. Tapi sebelum masuk ke daftar, di bawah video ini ada tombol subscribe atau tombol berlangganan. Kalau kalian suka dengan konten-konten daftar 5, kalian bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video atau konten daftar 5. Dan ini gratis. Oke, lanjut. Asal-usul emas. Emas di puncak Monas banyak cerita yang berkembang soal keberadaannya. Informasi yang beredar, emas yang berada di atas Monas tersebut memiliki berat 32 kg dan emas tersebut adalah sumbangan dari pengusaha yang berasal dari Aceh. Namun di masa Orde Baru, pengusaha tersebut mendapat perlakuan tidak layak. Namun hal tersebut belum bisa dipastikan. Sejarawan bernama Asfi Marwan Adam yang ditanyai soal emas ini berkata, kalau soal bantuan emas itu memang ada, tapi kan dibelikan untuk pesawat terbang, kata Asfi Marwan saat ditemui di salah satu universitas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Asfi tidak menjelaskan secara rinci berapa jumlah pesawat yang dibeli Indonesia dari sumbangan emas tersebut. Sementara itu, Kepala Unit Pengelola Tugu Monas yang bernama Rini Haryani sebelumnya mengungkapkan bagian emas di puncak monumen setinggi 132 meter tersebut selama ini tidak bisa disentuh oleh sembarang orang. Tak ada yang sengaja membersihkannya karena diyakini sudah dimandikan secara alami oleh hujan. Menurut Rini, bobot emas di puncak Monas awalnya 32 kg, namun sekarang emas tersebut bertambah menjadi 50 kg. Hal tersebut terjadi saat pemerintah Indonesia merayakan ulang tahun emas tersebut pada tahun 1995. Pemerintah saat itu menambah jumlah emas agar genap menjadi 50 kg. Ditanya tentang asal-muasal tentang emas tersebut, Rini mengaku tidak mengetahui tentang sejarah pastinya. Konon, sebagian besar dari emas tersebut disumbangkan oleh salah satu pengusaha dari daerah asal Aceh. Namun sang pengusaha mengalami perlakuan kurang baik ketika zaman Orde Baru. Lidah api atau obor di atas Monas mempunyai ukuran yang cukup besar, tingginya mencapai 14 meter dengan diameter berukuran 6 meter serta 77 bagian yang disatukan. Puncak berbentuk api yang tak kunjung padam itu menyimbolkan semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Emas tersebut melapisi perunggu seberat 14,5 ton yang berada di bagian dalam lidah api pada puncak Monas. Wanita misterius di lidah api Monas. Dari sekian banyak tempat di Jakarta, Monas bisa dibilang yang paling banyak dikenal. Bagaimana tidak, bangunan tersebut tidak hanya mempunyai nilai estetika konstruksi yang luar biasa, namun bangunan ini juga tak ternilai harganya. Apalagi di bagian atas monumen tersebut ada bongkahan emas yang nilainya hingga saat ini tidak ada yang mengetahuinya. Membicarakan mengenai Monas memang selalu tentang konstruksi, padahal bangunan ikonik tersebut juga punya sisi yang berbeda. Bangunan tersebut juga ternyata bersangkutan dengan hal mistis, khususnya tentang relief wanita di puncaknya. Ada yang mengatakan kalau sosok yang berada di puncak tersebut adalah sosok dari Nyi Roro Kidul. Mungkin hal tersebut terdengar agak memaksa, tapi untuk sebagian orang hal tersebut sangat mereka percayai. Mungkin sebagian dari kita bakal bertanya-tanya tentang eksistensi dari relief wanita di obor Monas. Banyak orang yang menyangsingkan ini dengan mengatakan bahwa obor Monas tersebut terlihat biasa saja. Namun menurut kesaksian dari beberapa orang, mereka melihat semacam ukiran wanita di obor tersebut. Meskipun begitu, tidak begitu jelas siapa wanita yang sosoknya diukir di obor Monas tersebut. Memang agak sulit untuk melihat dan menemukan relief wanita di obor Monas. Bahkan beberapa orang berpendapat jika kita harus berada di bagian tertentu untuk dapat melihat sosoknya. Kalau tidak, maka sosok tersebut tidak akan kelihatan meskipun dengan teropong. Saking misteriusnya relief tersebut, banyak yang menduga bahwa itu adalah sosok dari Nyai Roro Kidul. Karena relief tersebut terlihat duduk bersimpuh dengan rambut sedikit terurai layaknya sosok dewi dalam mitologi Jawa. Berdasarkan penjelasan dari seseorang yang mampu melihat relief tersebut secara jelas, relief bentuk rambut wanita tersebut disanggul kecil pada bagian atasnya dengan hiasan mahkota, dengan sebagian lagi dibiarkan tergerai. Sepintas dari jauh, relief ini memang benar-benar mirip dengan lukisan Nyai Roro Kidul saat bersimpuh. Menurut kesaksian salah satu penjaga area Monas, penampakan Nyi Roro Kidul kadang terlihat di salah satu lift Monas. Terkadang sosok wanita berkebaya hijau tersebut juga muncul di area diorama proklamasi. Ada mitos yang mengatakan apabila setiap pengunjung yang melihat penampakan Nyi Roro Kidul di sekitar Monas, hidupnya akan beruntung atau akan naik jabatan. Jika dia mati dengan seksama, sosok relief yang mirip dengan Nyi Roro Kidul tersebut menatap langsung ke arah Istana Negara. Hal ini bisa diartikan banyak hal.
Salah satunya tentang Sang Ratu Kidul yang dipercaya melindungi para kepala pemerintahan yang menempati istana negara tersebut. Dalam hal ini adalah Presiden. Bung Karno dulu sempat dikait-kaitkan dengan Nyi Roro Kidul. Mungkin saja hal tersebut juga berhubungan dengan fenomena ini. Terlepas dari semua mitos yang ada tentang Monas, namun yang jelas monumen ini jadi bukti akan kehebatan bangsa Indonesia. Tak hanya itu, Monas juga menjadi semacam simbol perjuangan rakyat sehingga bisa tercipta negara yang merdeka dan berdaulat seperti saat ini. Lambang keperkasaan. Monas merupakan monumen atau tugu yang melambangkan keperkasaan perjuangan bangsa Indonesia. Terletak di tengah lapangan Merdeka yang salah satu bagiannya yakni lapangan Ikada, pernah digunakan oleh Soekarno dan Bung Hatta sebagai tempat mengadakan rapat raksasa. Keduanya menghimpun kekuatan rakyat untuk mengusir penjajah dan merebut kekuasaan pemerintah dari Jepang. Proklamasi 17 Agustus 1945 dijadikan simbol yang dituangkan dalam wujud sebuah tugu yaitu Monas agar rakyat selalu bisa mengenang peristiwa yang luar biasa tersebut. Dengan mengambil perencanaan, konstruksi, dan material dalam negeri, juga bantuan luar negeri dari Jepang, Jerman Barat, Italia, dan Prancis, pembangunan Monas dilaksanakan dalam 3 tahap. Monumen yang memiliki tinggi 132 meter itu telah dibuka untuk umum sejak 12 Juli 1975 setelah pembangunan yang dimulai pada 17 Agustus 1961 selesai. Tertunda karena pemberontakan PKI. Pembangunan monumen nasional tersebut dilaksanakan melalui 3 tahapan. Pembangunan tahap pertama dimulai pada kurun waktu tahun 1961-1962 sampai tahun 1964-1965. Pembangunan dimulai secara resmi pada 17 Agustus 1961 oleh Presiden Soekarno yang secara seremonial menancapkan pasak beton pertama. Total ada 284 pasak beton yang telah digunakan sebagai fondasi bangunan. Sebanyak 360 pasak bumi ditanamkan untuk fondasi Museum Sejarah Nasional. Keseluruhan pemancangan fondasi rampung pada bulan Maret tahun 1962 dan dinding museum di dasar bangunan selesai pada Oktober. Pembangunan obeliks kemudian dimulai dan akhirnya rampung pada bulan Agustus 1963. Pembangunan tahap kedua berlangsung pada tahun 1966 hingga tahun 1968. Akibat terjadinya gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI dan upaya kudeta, tahap ini sempat tertunda. Tahap akhir berlangsung pada tahun 1969 sampai tahun 1976 dengan menambahkan diorama pada Museum Sejarah. Meskipun pembangunan telah rampung, masalah masih saja terjadi, antara lain kebocoran air yang menggenangi museum. Monas secara resmi dibuka untuk umum dan diresmikan pada 12 Juli 1975 oleh Presiden Soeharto. Nilai emas tak terhingga. Nilai sejarah Monas tentu tidak ternilai. Namun bagi yang penasaran dengan nilai harga Monas saat ini, portal properti Indonesia Lamudi telah menghitung estimasi nilai harga Monas dan harga yang didapatkan adalah sebesar 32,4 triliun rupiah. Lahan seluas 80 hektar tempat Monas berada, yang disebut sebagai Lapangan Merdeka, merupakan bagian yang paling mahal dari monumen ini, yaitu seharga 32 triliun rupiah. Pada tahun 1975, biaya konstruksinya saat itu menghabiskan sekitar 7 miliar rupiah. Namun jika dikalkulasikan dengan inflasi, saat ini biaya tersebut setara dengan 365,5 miliar rupiah. Monas dibangun hanya dalam kurun 1,5 dekade setelah kemerdekaan Indonesia. Komite Pembangunan Monas mengadakan kompetisi untuk mendesain monumen tersebut. Namun pemerintah saat itu tidak bisa membiayai hasil desain pemenang. Tapi berkat tekad yang keras dari pemerintah dan sumbangan dari masyarakat Indonesia, Monas berhasil dibuka untuk umum pada tahun 1975, 14 tahun setelah pembangunannya dimulai. Sayembara merancang Monas. Sebelum pelaksanaan pembangunan, Presiden Soekarno sempat mengadakan sayembara merancang Tugu Monas. Sayembara ini berlangsung terbuka untuk semua warga negara Indonesia, baik secara kolektif atau individual, yang dibuka pada 17 Februari 1955 dan ditutup pada bulan Mei 1956. Dan sayembara tersebut diikuti oleh 51 peserta. Dalam sayembara tersebut yang terpilih sebagai peserta terbaik adalah FC Laban, tetapi dirinya tidak mampu memenuhi syarat untuk pembentukan tugu. Sayembara ulangan dibentuk dengan juri yang diatur oleh Kepres RI nomor 33 tahun 1960 dan dimulai pada 10 Mei 1960. Bentuk tugu yang diinginkan panitia hendaknya mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia, karya budaya yang menimbulkan semangat patriotik, 3 dimensi, tidak rata, menjulang tinggi, terbuat dari beton, besi, dan batu pualam, serta bisa tahan hingga 1000 tahun.
Dalam sayembara ulangan yang ditutup pada 15 Oktober 1960 dari peserta 222 orang dan 136 rancangan, belum juga bisa memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh panitia. Presiden Soekarno selaku ketua juri lalu menunjuk arsitek Sudarsono dan F. Silaban untuk membuat rencana rancangan pada Tugu Nasional. Setelah rencana gagasan disetujui pada tahun 1961, maka dimulai pemancangan tiang pertama pada tanggal 17 Agustus 1961. Dalam pelaksanaannya, Sudarsono bertindak selaku direksi pelaksana, Profesor Insinyur Roseno sebagai supervisor dalam konstruksi beton bertulangnya, PN Adikarya sebagai pelaksana utama atas dasar upah dan ditambah dengan jasa. Dalam hal wewenang kekuasaan daerah, koordinasi logistik, perjanjian kerja dengan kontraktor dipegang oleh Umar Wirahadi Kusuma. 5 kali ganti nama. Lokasi pembangunan monumen ini dikenal dengan nama Lapangan Medan Merdeka. Lapangan Monas tersebut telah 5 kali mengalami pergantian nama, yaitu Lapangan Gambir, Lapangan Ikada, Lapangan Merdeka, Lapangan Monas, dan Taman Monas. Di sekeliling Tugu terdapat taman, 2 buah kolam, dan beberapa lapangan terbuka tempat berolahraga. Pada hari-hari libur, Medan Merdeka dipenuhi pengunjung yang berekreasi, menikmati pemandangan Tugu Monas, dan melakukan berbagai aktivitas dalam taman. Monumen Nasional atau Monas terdiri atas beberapa bagian, yakni pintu gerbang utama, ruang museum sejarah, ruang kemerdekaan, pelataran cawan, puncak Tugu, api kemerdekaan, dan badan Tugu. Seluruh ukuran yang terdapat dalam Tugu Nasional tersebut sudah disesuaikan dengan angka Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia 17/08/1945.